Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan kasus dengan judul hipoglikemia pada diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama dari identitas pasiennya, atas nama T, jenis kelaminnya perempuan, usia 56 tahun, alamatnya di Kregan Kalikotes, Klaten, pendidikannya SMA dan saat ini sudah tidak bekerja. Untuk tanggal masuknya di IGD tanggal 31 Agustus 2023 jam 7 lewat 44 menit. Pertama dari subjektifnya, dari anamnesis, lemas, terlihat bingung, tidak bisa berkomunikasi padahal kemarin masih bisa bicara. Pasien riwayat DM dan konsumsi obat minum. Kemudian untuk objektifnya, dari keadaan umumnya pasien tampak bingung, kemudian kesadarannya apatis, E3V1M6, untuk tekanan darahnya 140/90 mm air raksa, nadinya 76 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius, dan saturasinya 98%. Kemudian dari mata ditemukan subanemis pada konjungtivanya, kemudian tidak ditemukan ikterik. Pada dada dalam batas normal, pada perut ditemukan bising usus dalam batas normal, kemudian ekstremitasnya pucat, hangat, kekuatan ototnya normal, kemudian dilakukan pemeriksaan GDS stick, didapatkan hasilnya 29 mg per desiliter. Untuk itu, asesmennya sementara adalah observasi penurunan kesadaran et causa hipoglikemi. Kemudian dilakukan tata laksana berupa pemasangan infus berupa D40% sebanyak 4 flakon, kemudian dilanjutkan dengan D10% 20 TPM. Kemudian dari subjektifnya, keluhan utamanya lemas, keluhan tambahannya pusing, berkeringat, dan gemetar. Riwayat penyakit sekarangnya lemas saat bangun tidur, kurang lebih 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluhan disertai pusing, berkeringat, tubuh terasa bergemetar. 2 hari sebelumnya pasien tidak enak badan, 4 hari sebelumnya pasien mengatakan habis berwisata ke pantai. Keluhan seperti demam, nyeri kepala, muntah, bicara pelo, kelemahan anggota gerak, kejang, riwayat benturan kepala disangkal, kemudian buang air kecil dan buang air besar tidak ada keluhan. Untuk riwayat penyakit dahulu yang keluhan serupa saat ini tidak ada. Untuk riwayat diabetes mellitus ada dan pasien sudah sejak kurang lebih 8 tahun mengkonsumsi metformin 2 kali 500 mg. Untuk riwayat hipertensi, riwayat penyakit jantung, riwayat alergi disangkal. Kemudian riwayat penyakit keluarganya hanya ditemui diabetes mellitus pada 2 dari 3 saudara kandung pasien. Kemudian dari riwayat personal sosialnya, pasien tinggal bersama ibu kandung usia 80 tahun dengan riwayat gegar otak. Saudara kandung pasien tinggal di rumah sekitarnya. Kemudian riwayat merokok, alkohol, disangkal pasien jarang sekali olahraga dan hanya melakukan aktivitas harian biasa. Pola makannya 2-3 kali sehari, air putih dirasa cukup, biasanya konsumsi sayur dengan lauk, tahu, tempe, atau telur. Kemudian ini tadi objektifnya, pasien beberapa saat setelah dilakukan infus, tampak KO-nya masih lemas, tetapi kesadarannya sudah kompos mentis. Untuk tekanan darahnya 130/80 mm air raksa, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, saturasi oksigennya 99%. Pasien memiliki berat badan 46 kilo, tinggi badannya 151 cm, dan indeks massa tubuhnya 20,17 kg per meter persegi. Itu termasuk normal. Kemudian dilakukan cek ulang gula darah stick, didapatkan gula darahnya
naik menjadi 269 miligram per desiliter. Nah, ini untuk objektifnya, jadi secara umum, kesannya terdapat hipoglikemia dengan glukosa sticknya 29 miligram per desiliter, kemudian ada anemia normositik normokromik dengan penurunan fungsi ginjal. Ini suspek penyakit ginjal kronis. Kemudian dijumpai juga leukositosis dan neutrofilia, kemungkinan juga ada infeksi bakteri. Dan ini objektifnya untuk EKG, normal sinus rhythm 76 beat per menit. Kemudian untuk dari ronsen toraknya kesannya pulmodata batas normal kardiomegali. Kemudian asesmennya hipoglikemia pada diabetes mellitus tipe 2. Planningnya tadi pertama tadi diberikan setelah tata laksana awal dikonsul ke spesialis penyakit dalam dan mendapatkan advice di 10% 20 tetes per menit dan dicek gula darah sewaktunya tiap 3 jam. Kemudian terapi selama di bangsal ini ada infus D 10%, 20 tetes per menit, kemudian infus D 5%, 20 tetes per menit, kemudian infus ringer laktat 20 tetes per menit. Kemudian terapi pulangnya azitromisin 1 kali 1 selama 3 hari, kurkuma 1 kali 1 dan Bexicum 1 kali 1. Dan ini untuk follow up hari pertama, di kemudian harinya pasien masih lemas, keadaan umumnya cukup, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, kemudian untuk gula darah sewaktunya pagi jam 9 269, jam 12 menjadi 187, jam 18 menjadi 166, jam 15 menjadi 165, dan jam 21 menjadi 146. Untuk asas weight-nya masih sama, DM dengan riwayat hipoglikemia. Untuk terapinya masih terpasang infus di 10% 20 TPM, kemudian advisnya juga masih cek GDS tiap 3 jam, observasi keluhan, keadaan umum, dan tanda-tanda vital. Dan ini untuk keluhannya hari kedua, mas perutnya menjadi sebah dan gulanya seperti yang di layar ya. Ada jam 00 ada 151, kemudian jam 6 menjadi 134, jam 12 menaik lagi menjadi 207, jam 16 171. Asesmennya masih sama, diabetes mellitus riwayat hipoglikemi. Untuk terapinya ini infus di 10% 20 TPM, dan kemudian karena gula darahnya sudah mulai stabil, maka cek GDS-nya setiap 6 jam. Kemudian dicek HbA1c ternyata hasilnya tinggi 6,8. Planningnya masih sama, observasi keluhan, keadaan umum, dan tanda-tanda vital. Kemudian follow up hari ketiga sudah tidak ada keluhan, kemudian gula darah sewaktunya jam 00.161, jam 03.127, jam 12.204, jam 18.189. Asesmennya masih sama, diabetes mellitus riwayat hipoglikemia, kemudian infus D5% 20 TPM-nya diganti menjadi infus ringer laktat 20 TPM. CGDS-nya masih sama per 6 jam. Kemudian karena pasien sudah tidak ada keluhan, maka oleh DPJP diperbolehkan pulang dengan obat azitromisin 1 kali 1 untuk 3 hari, kurkuma 1 kali 1, dan Bexicum 1 kali 1. Ini untuk monitor GDS-nya, jadi setelah gulanya terkontrol maka diganti infusnya. Pertama, kita selanjutnya membahas pembahasan. Nah, penurunan kesadaran yang terjadi pada pasien diabetes mellitus harus selalu kita pikirkan kemungkinan disebabkan oleh hipoglikemia. Dan ini ada sedikit mnemonik untuk penyebab penurunan kesadaran berdasarkan International Emergency Medicine. Ada AIUOU tips. Ya, yang pertama A itu alkohol atau abuse of substance, kemudian asidosis, ini bisa intoksikasi alkohol, diabetik atau acidosis, dan lain sebagainya. Kemudian yang E ini ada ecstasy, environmental epilepsy, electrolyte encephalopathy, dan endocrine disease. Kemudian infection, kemudian O-nya ada overdose, oxygen deficiency, kemudian U-nya ada underdose atau uremia juga bisa. Kemudian T-nya trauma, tumor,
tingginya insulin seperti pada kasus ini hipoglikemia, kemudian intestinal, kemudian bisa psikogenik ataupun poison racun ya. Yang S ada stroke, ada shock. Hipoglikemia adalah suatu keadaan di mana kadar glukosa dalam darahnya mengalami penurunan di bawah nilai normal. Nah, berdasarkan Perkeni dan ADA itu menggunakan patokan kurang dari 70 pada penderita dengan DM maupun pada yang non-DM. Dan gejalanya biasanya akan timbul jika gula darahnya sudah kurang dari 55. Nah, ini adalah penyebabnya. Pertama, bisa karena kesalahan pemberian insulin, misalnya dosisnya terlalu tinggi atau waktu penyuntikannya tidak sesuai dengan waktu makan atau waktu olahraga. Kemudian kesalahan pemberian tipe insulinnya. Kemudian yang kedua bisa jumlah makanan karbohidrat yang dikonsumsi tidak cukup. Misalnya terlambat makan atau bahkan tidak makan, kemudian puasa pada malam harinya. Yang ketiga ada penurunan produksi glukosa hati atau endogen, misalnya pada yang konsumsi alkohol berlebihan. Kemudian yang keempat ada peningkatan penggunaan energi atau penurunan cadangan glikogen hati. Biasanya pada orang yang olahraga atau upaya penurunan berat badan yang berlebihan. Kemudian yang kelima, pengosongan lambung yang lambat pada pasien dengan gejala tanda gastroparesis. Kemudian yang terakhir ada penurunan clearance insulin. Ini gagal ginjal yang progresif. Nah, jadi untuk menilai faktor risikonya ini ada tadi ya penggunaan insulin atau insulin sekretagok, misalnya ada sulfonylurea, meglitinid, kemudian gangguan fungsi ginjal ataupun hati, kemudian semakin lama durasi diabetesnya, kemudian ada usia tua lansia, gangguan kognitif, kemudian gangguan respon counter regulatory, kemudian ada disabilitas intelektual atau fisik, kemudian penggunaan alkohol, kemudian polifarmasi juga bisa pada khususnya yang menggunakan ACE inhibitor, ARB, non-selective beta blocker. Kemudian adanya riwayat hipoglikemi sebelumnya yang berat. Nah, jadi ini adalah untuk patofisiologinya dari hipoglikemia. Jadi yang pertama tadi karena penurunan gula darah menyebabkan hipoglikemia ini akan terganggu dari fungsi kontrregulatorinya dan akan meningkatkan glukagon ketika gulanya itu pertama kali menurun. Maka akan dilepaskan hormon epinefrin. Kemudian epinefrin ini akan berikatan ke reseptor adrenergic atau simpatetik yang akan men-trigger gejala neurogenik. Nah, gejala neurogenik itu seperti ada gejala adrenergic, misalnya anxiety, irritability, trembling, pallor, kemudian palpitation, increased systolic blood pressure, tachycardia. Kemudian ada cholinergic symptom. Ini seperti sweating, hunger, tingling, and blurry vision. Kemudian selanjutnya apabila hipoglikemi ini terjadi berlanjut selama beberapa menit, akan tubuh mengeluarkan hormon growth hormone, kemudian hormon kortisol yang selanjutnya akan menyebabkan gejala neuroglycopenic apabila otak tidak mencukupi kebutuhan glikosanya seperti menjadi penurunan kesadaran, confusion, penurunan concentration, weakness, slurry speech, penurunan coordination, seizure, koma, bahkan sampai kematian. Nah, apabila ini tubuh tidak bisa lagi mengkonter regulatory sistem tadi, maka akan terjadi hipoglikemia unawareness. Ini tidak ada gejala, tetapi pasiennya hipoglikemia yang sudah berat. Selanjutnya diagnosisnya ini ada triple Whipple. Pertama tadi ada gejala hipoglikemia yang tadi sudah dijelaskan ada gejala dan tandanya ini, kemudian penurunan glukosa serum, gejalanya membaik dengan pemberian glukosa. Nah, ini untuk klasifikasinya ada nilai derajat 1 kurang dari 70. Ini bisa membutuhkan tata laksana sekedar dan penyesuaian dosis obat menurun kadar glukosa. Biasanya pasien masih bisa mengkonsumsi gula.
Kemudian derajat 2 ini sudah kurang dari 54, ini bisa mulai timbul gejala hipoglikemia. Yang ketiga, apabila pasiennya sudah membutuhkan orang lain, seperti misalnya penurunan kesadaran. Prinsip tata laksananya itu pertama kita harus mendeteksi dan tata laksana dini hipoglikemia. Jadi harus mengenali gejala dan tandanya, kemudian mengidentifikasi dan mengatasi faktor risikonya apa aja yang mungkin terjadi bisa menyebabkan hipoglikemia pada pasien. Kemudian mencegah overkoreksi dan hipoglikemia berulang di kemudian hari. Nah, ini tadi apabila hipoglikemia, apabila para pasiennya masih sadar ringan, masih kooperatif, berikan glukosa saja, berikan makanan yang mengandung karbohidrat atau bisa menghentikan obat hipoglikemia oral dan insulin dan pantau GDS-nya dan dipertahankan gulanya lebih dari 100. Semisalnya seperti apa? Misalnya 2 sendok makan, itu 3 gram gula, atau sirup atau permen gula murni. Terus ada 125 sampai 175 mili jus jeruk, segelas susu rendah lemak, ataupun setengah kali minuman ringan. Nah, bagaimana kalau hipoglikemianya berat, seperti pada pasien ini mulai penurunan kesadaran, maka diberikan di 40% sebanyak 2 flakon secara IV bolus. Kemudian dilanjutkan dengan infus dextrose 10% sebanyak 1 flakon, 1 kofnya per 8 jam untuk rumatan. Maka dicek, apabila gulanya itu kurang dari 50, maka ditambahkan lagi bolusnya 40%. Apabila kurang dari 100, maka hanya 1 flakon saja. Kemudian apabila sudah 100 sampai 200 maka tidak perlu ditambah bolus. Apabila lebih dari 200 maka pertimbangkan penurunan kecepatan dari D10%-nya. Kemudian setelah 3 kali pengukuran dicek apakah gulanya lebih dari 200 ataupun lebih dari 100. Kalau lebih dari 200 maka infusnya tadi yang D10% bisa diganti dengan D5% ataupun NaCl 0,9%. Nah, apabila lebih dari 100 belum sampai 200 maka dipantau terus GDS-nya setiap 2 jam ataupun sesuai protokol. Apabila setelah 3 kali pengukuran berturut-turut selang 2 jam lebih dari 200 maka pertimbangkan diganti infusnya bisa dengan D5 ataupun NaCl. Nah, apabila masih terus belum mencapai 200, maka dipantau terus GDS-nya tiap 4 jam ataupun sesuai protokol. Setelah 3 kali pengukuran, maka dicek lagi. Kalau lebih dari 100, tapi belum sampai 200, maka dipertimbangkan pemberian glukagon 0,5 sampai 1 mg bisa IV atau IM atau kortikosteroid seperti MP ataupun hidrokortison. Nah, pantau GDS terus sampai pasiennya bisa makan seperti biasa. Nah, ini ada pantau GDS tiap 15 menit setelah pembelian di 40% tadi. Nah, ini untuk pencegahannya, maka pasien makan sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Semisalnya aktivitasnya lebih berat ataupun lebih banyak, maka makannya juga lebih banyak. Kemudian batasi konsumsi minuman keras ataupun hindari sama sekali jika bisa. Kemudian pantau kadar gula secara berkala. Kemudian mengenali gejala-gejala hipoglikemia yang muncul, terus selalu siapkan makanan atau obat-obatan pereda gejala dimanapun Anda berada, dan berhati-hatilah saat mengendari kendaraan. Nah, ini adalah komplikasi. Komplikasi hipoglikemia yang tidak dapat diobati itu bisa menyebabkan kerusakan neurologi seperti kejang, kerusakan otak, bahkan kematian. Prognosisnya semakin berat derajatnya, maka semakin tinggi angka kematian dari pasien. Pasien yang riwayat hipoglikemi berulang itu berisiko mengalami hipoglikemi unawareness. Nah, ini setelah dilakukan pengukuran pada pasien, kreatinin clearance-nya pasien jenis kelamin perempuan, usianya 56 tahun, beratnya 46, kreatininnya tadi 1,3 dan tingginya 151 cm, didapatkan ini kreatinin EGFR-nya itu 35. Nah, 35 ini maka termasuk yang kategori G3B ini. Moderately to severely decrease. Jadi sudah ada penurunan fungsi ginjal yang sebenarnya ini mengarah ke gagal ginjal kronis.
Nah, apa sih hubungan penurunan fungsi ginjal dengan hipoglikemi pada pasien DM tipe 2 ini? Jadi ada banyak kemungkinan penyebab peningkatan risiko hipoglikemia pada orang dengan GFR-nya yang rendah, dimulai dengan berkurangnya gluconeogenesis di ginjal dan penurunan clearance insulin yang kemudian diikuti dengan gangguan regulasi glukosa yang mengakibatkan variabilitas glukosanya lebih tinggi. Nah, ini konsekuensi langsung berkurangnya massa ginjal pada ginjal yang gagal. Ketidakmampuan untuk memetabolisme obat antihiperglikemik, adanya malnutrisi dan pengecilan otot yang selanjutnya berkontribusi terhadap hipoglikemia pada CKD. Nah, hal ini berarti karena penurunan fungsi ginjal menyertai multimorbiditas, ada kemungkinan bahwa hubungan yang diamati hanya mencerminkan penyakit yang mendasari atau durasi diabetes dan penggunaan insulin. Nah, pasien kan menggunakan metformin ya. Metformin itu merupakan peningkat sensitivitas terhadap insulin. Dia akan meningkatkan sensitivitas jaringan liver, otot, dan adiposa terhadap insulin sehingga meningkatkan penyerapan glukosa. Kemudian menghambat terjadinya gluconeogenesis, penurunan absorpsi glukosa di usus. Waktu paruhnya selama 5 jam dan tidak dimetabolisme di dalam tubuh. Terdistribusi merata di berbagai jaringan seperti usus, liver, ginjal, yang juga merupakan target organnya. Tidak berikatan dengan protein, tidak dimetabolisme, dan eliminasi utamanya ini di ginjal. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian utama. Apa sih keuntungannya memakai metformin? Pertama, risiko hiperinsulinemianya rendah, risiko hipoglikemia rendah, kecil kemungkinan terjadi peningkatan berat badan, dan mengurangi progresivitas diabetes tipe 2, menurunkan risiko komplikasi, dan menurunkan mortalitas. Efek sampingnya seringnya gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dapat menyebabkan acidosis laktat, kemudian metalik taste di mulut. Kontraindikasinya pada pasien dengan EGFR di bawah 30 atau kalau pada pasien ini kan tadi sekitar 30-44, maka metforminnya masih dapat diberikan namun ini maksimal setengah dosis. Bisa terjadi gangguan fungsi hepar itu kontraindikasi pada pemberian metformin. Pemberian obatnya bisa monoterapi ataupun kombinasi diberikan pada obesitas terutama ya. Ini pemberiannya dosisnya 500, sediaannya itu ada 500, ada 850 ya. Jadi sehari itu 500 sampai 2000, bisa 1 sampai 3 kali per hari diminum bersamaan atau setelah makan ya. Nah, ini penggunaan metformin pada diabetes mellitus dengan gagal ginjal pada pasien ini sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan penilaian apakah manfaatnya lebih banyak daripada risikonya. Nah, apabila lebih banyak risikonya, maka di-stop atau diganti obat yang lain. Nah, jadi kesimpulannya, penurunan kesadaran yang terjadi pada pasien diabetes mellitus harus selalu kita pikirkan kemungkinan disebabkan oleh hipoglikemia. Pendekatan perubahan status mental dengan mnemonik AEIOU Tips dari International Emergency Medicine dapat digunakan. Yang kedua, diagnosisnya terpenuhi berdasarkan trias Whipple, yaitu terdapat gejala-gejala hipoglikemia, kadar glukosa darah yang rendah 29, dan gejalanya berkurang dengan pengobatan bolus di 40%. Yang ketiga, penurunan clearance insulin akibat gangguan fungsi ginjal, EGFR-nya 35, durasi lama menderita diabetes selama 8 tahun, usia tua 56 tahun diduga menjadi faktor risiko terjadinya hipoglikemia pada kasus ini. Kemudian yang keempat, penggunaan metformin apabila diperoleh EGFR-nya turun kurang dari 45 perlu dinilai manfaat dan risiko dalam melanjutkan terapinya. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya. Baik, sekian. Terima kasih sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.